Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Check it out. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat, di sini ada 4 gambar. Yaitu yang pertama ada menjemur ikan, yang kedua ada menyetrika, yang ketiga ada bermain layang-layang, dan yang keempat ada membakar ikan. Mari kita bahas bersama-sama perubahan energi apa yang terjadi pada setiap gambarnya. Oke, untuk yang pertama, menjemur ikan. Energi yang digunakan, energi panas matahari, kemudian berubah menjadi energi kimia. Lalu menyetrika, energi listrik menjadi energi panas. Bermain layang-layang, energi angin menjadi energi kinetik. Dan membakar ikan, nomor 4, energi panas menjadi energi kimia. Maksudnya, misalkan nomor 1 menjemur ikan. Awalnya kan ikannya kan dijemur. Jadi kan menggunakan energi panas matahari. Kemudian berubah menjadi energi kimia anak-anak. Kemudian ini yang sangat mudah sekali dan sering kalian temui, yaitu menyetrika. Karena kan ketika menyetrika kan kalian membutuhkan energi listrik. Kalian tancapkan listriknya ya. Kemudian setrikanya kan bisa menyala dan menghasilkan panas. Itu sebabnya dia akan berubah menjadi energi panas. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Oke, kemudian Bu Rina kasih contoh lagi nomor 5, misalkan listrik tenaga surya. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian ini yang pernah kalian lakukan, mengayuh sepeda. Pernah semuanya kan? Yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Dan menabuh gendang, energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, sekarang marilah kita melakukan percobaan ini ya, yaitu percobaan perubahan energi. Yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Lalu guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertasnya. Ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Ikatkan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin. Letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, sekarang kalian ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api. Apa yang terjadi? Nah, jadi hasilnya yaitu kertas akan berputar cepat anak-anak. Dia akan berputar sangat cepat. Oke, sekarang kalian buka kitab halaman 54. Nah, mari kita isi halaman 54 ini berdasarkan percobaan yang tadi kita baca bersama-sama itu. Nama percobaannya apa tadi? Ya, percobaannya yaitu percobaan perubahan energi. Tujuan percobaannya untuk membuktikan bahwa energi dapat berubah. Energi panas menjadi energi kinetik atau gerak. Alat-alatnya apa saja sih tadi? Ada kertas bekas, korek api, lilin, dan juga benang. Untuk langkah kerjanya sama seperti tadi ya, yaitu ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertas, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Ikatkan ujung yang lain pada pensil, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Sama seperti tadi ya. Nah, untuk hasil percobaannya yaitu pada saat kertas berada di atas lilin yang menyala akan berputar cepat. Sedangkan ketika kertas dijauhkan dari lilin, gerakannya akan melambat. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak. Yang dibuktikan dengan bergeraknya kertas ketika terkena panas. Oke, di sini seperti yang kalian lihat ada gambar kunyit. Mari kita baca teksnya bersama-sama ya.
Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhkan dengan air hangat. Oke, sekarang marilah kita bahas sumber daya alam. Yang pertama ada kunyit untuk bumbu, nasi kuning dan jamu. Tempat dipasarkannya ada di pasar dan di supermarket juga ada. Yang kedua ada jahe untuk bumbu masak dan obat tradisional. Dijual juga di pasar tradisional dan supermarket. Yang ketiga ada kayu untuk bahan bangunan dan bahan perabot. Tempat dipasarkannya yaitu di toko mebel, ya, dijadikan kursi, meja, lemari seperti itu. Kemudian selanjutnya ada minyak untuk bahan makanan. Tempat dipasarkannya yaitu di pasar tradisional dan supermarket. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2 pada halaman 59. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Oke, untuk manfaat kertas bisa kita gunakan untuk menulis, menggambar, pembungkus makanan, kerajinan, majalah, koran, dan juga kalender. Oke, kita baca teks bersama-sama lagi ya. Budi, sepupu Benny, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? And the answer is tidak setuju, karena tindakan Budi termasuk pemborosan kertas. Pemborosan kertas dapat berdampak pada pemborosan bahan baku, yakni pohon dan air. Lalu, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Karena dengan menghemat kertas dapat menghemat bahan baku pohon. Menghemat kertas dapat mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk pembuatan kertas. Nah, sekarang tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas, yaitu tidak menggunakan kertas untuk mainan, tidak menggunakan kertas secara berlebihan, dan memanfaatkan ruang kosong pada kertas untuk mencatat. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, sekarang tulislah contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak secara seimbang. Lalu, ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Nah, ini misalkan Bruna kasih contoh ya, contohnya seperti ini nih. Saya menjadi seorang siswa kelas 4 SD yang memiliki hak dalam menggunakan kertas untuk menulis, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Sebagai seorang siswa, saya memiliki kewajiban untuk menghemat kertas. Suatu ketika, saya diberikan tugas oleh Bu Guru untuk membuat kerajinan dari kertas. Saya memanfaatkan kertas bekas seperti koran, kalender, dan buku bekas untuk membuat hiasan dinding.
Nah, dalam cerita tersebut bisa kita simpulkan yaitu hak kita adalah kita bisa menggunakan kertas. Kemudian kewajiban kita yaitu kita harus menghemat kertas. Paham ya anak-anak? Baiklah, kita sekarang menuju ke pembelajaran 3 pada halaman 68. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Oke anak-anak, di sini ada gambar anak yang bermain layang-layang. Kemudian layang-layangnya tersebut tersangkut di atas pohon dan tersangkut juga di kabel-kabel listrik. Kemudian ada anak yang memanjat kabel listrik tersebut dan ada anak juga yang menggunting kabel listrik tersebut supaya layang-layangnya tersebut itu bisa diambil. Dan ada juga anak yang menghidupkan radio atau mendengarkan radio itu di dekat kolam renang. Sekarang, bagaimana pendapatmu tentang hal yang membahayakan pada gambar tersebut? Nah, yang pertama, berbahaya ya anak-anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, memanjat tiang listrik dan membawa alat elektronik dekat air. Jadi janganlah bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Kita tidak boleh menggunting kabel listrik anak-anak karena gunting dapat mengantarkan arus listrik. Dan kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Itu sangat berbahaya sekali anak-anak. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Jadi tubuh kita ini mengandung banyak sekali air anak-anak. Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar ya. Oke, sekarang buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yaitu jangan menaruh peralatan listrik di dekat sumber air atau tempat yang basah. Perhatikan gangguan listrik yang terjadi di rumah. Hindari meletakkan stop kontak sembarangan. Hindari terlalu banyak tancapkan kabel pada stop kontak. Dan jangan menggunakan kabel pada peralatan elektronik yang sudah rusak. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu. Bunda doakan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.